Sekolah Polisi Negara Polda Metro Jaya berupaya menciptakan sumber daya manusia berkualitas bagi Kepolisian Republik Indonesia. Namun demi menjalankan program pendidikan, pembentukan, dan pelatihan Polri, tentu saja tak luput dari peran pendidik dan pembimbing di dalamnya. Gadik, begitu sebutannya, adalah tenaga pendidik profesional yang memiliki tugas utama, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa-siswa calon Bintara SPN Polda Metro Jaya. Ibtu Warono, salah satu tenaga pendidik yang telah mengabdikan 25 tahun masa hidupnya di SPN Polda Metro Jaya. Ibtu Warono mengatakan, untuk menjadi tenaga pendidik, dibutuhkan kompetensi khusus yang mampu melampaui standarisasi yang telah ditentukan. Meliputi yang pertama standar pedagogik. Standar pedagogik demikian, dia seorang Gadik harus memahami pola pembelajaran orang dewasa. Yang kedua, standar profesional. Artinya standar profesional itu sebagai Gadik harus mumpuni. Dia bisa membuat silabus, bisa menyusun silabus, dia membuat desain pembelajaran, dia menyajikan pembelajaran, dia mengevaluasi, memberikan penilaian kepada siswa. Berikutnya adalah standar kepribadian. Seorang Gadik dituntut adalah punya kepribadian yang positif, karena dia menanamkan nilai-nilai kepada siswa, nilai-nilai yang positif, sesuai dengan tugas pokok Polri, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum, memelihara ketertiban, keamanan masyarakat. Standar berikutnya adalah kompetensi sosial. Artinya kompetensi sosial ini dia harus memiliki jiwa yang sosial. Nah, tidak membeda-bedakan antara yang siswa yang bagus, siswa yang tidak bagus, dia harus dengan kompetensi sosial yang bagus. Selain tenaga pendidik, terdapat pula para pengasuh siswa yang memiliki peran tak kalah penting. Pengasuh berperan sebagai pengganti orang tua siswa yang bertanggung jawab penuh selama 24 jam untuk membina dan mengawasi para siswa. Ibda Rosman Telaum Banua merupakan salah satu pengasuh handal di SPN Polda Metro Jaya. Ia mendedikasikan hidupnya untuk menjadi seorang pengasuh sejak tahun 1994. Pengasuh itu sendiri, syarat untuk menjadi seorang pengasuh itu harus memiliki sertifikasi pengasuh yang diselenggarakan oleh LSP Polri dan minimal latar belakang pendidikannya S1. Kemudian seorang pengasuh itu harus bermoral baik, kemudian mempunyai kemampuan interpersonal skill dan mempunyai kemampuan di bidang pedagogik. Selain itu, menjadi seorang pengasuh itu harus memiliki 6 keterampilan khusus. 6 kemampuan khusus itu, pertama, seorang pengasuh harus bisa merencanakan dan mengorganisasikan pengasuhan, kemudian melaksanakan pembinaan mental kepribadian siswa, yang ketiga melakukan pembinaan akademik, yang keempat melakukan pendampingan kesehatan dan jasmani, yang kelima melakukan pendampingan teknis kepolisian, dan yang terakhir seorang pengasuh harus mampu melakukan evaluasi terhadap program pengasuhan. Siswa kita mulai bangun pagi dari jam 4.00. Mereka melaksanakan kegiatan bersih-bersih diri, bersih-bersih barak, kemudian setelah mereka rapi melaksanakan persiapan untuk ibadah.
yang Muslim melaksanakan ibadah di masjid, yang Kristen melaksanakan ibadah di gereja, dan yang Hindu di pura. Nah, pembinaan rohani ini berlangsung selama pendidikan 7 bulan, sehingga kita harapkan dengan mereka melaksanakan kegiatan ibadah ini, ketika nanti mereka sudah menjadi polisi, mereka tetap melaksanakan tugas sesuai dengan tuntunan ibadah agama masing-masing. Nah, kemudian setelah mereka melaksanakan kegiatan ibadah itu, mereka melaksanakan olahraga pagi. Nah, ini juga penting karena dalam rangka pembinaan fisik, di mana siswa-siswa kita ini kita siapkan untuk fisiknya siap, karena tantangan tugas di lapangan membutuhkan fisik yang bagus, yang sehat, dan yang prima. Nah, begitu selesai olahraga pagi, dilanjutkan dengan kegiatan makan pagi. Makan pagi ini selama pendidikan dilaksanakan pada pukul 06.00, kemudian pada pukul 07 itu melaksanakan apel pagi, dan 07.15 persiapan untuk masuk kelas. Yang pelajaran di kelas mereka di kelas, yang pelajaran di lapangan mereka ke lapangan. Sampai menjelang pelaksanaan ibadah siang. Kemudian setelah melaksanakan ibadah siang, baru dilaksanakan makan siang. Dan setelah makan siang, dilanjutkan lagi pelajaran sore itu, mulai dari pukul 13.45 sampai 15.15. Istirahat lagi pada saat persiapan sholat asar. Setelah sholat asar dilanjutkan dengan pelajaran sore, kemudian sampai 17.15. Kemudian dari 17.15 itu mereka persiapan ibadah maghrib sampai sholat isya. Kita di sini merupakan program unggulannya itu pembinaan rohani. Setelah ibadah maghrib itu ada pelaksanaan ibadah di tempat ibadah masing-masing. Yang beragama Islam itu melaksanakan baca Al-Quran, latihan membaca Al-Quran bagi yang belum bisa, yang Nasrani melaksanakan kebaktian, juga yang Hindu melaksanakan persembahyangan di pura. Nah, jadi kegiatan keagamaan itu rutin setiap hari kita laksanakan di sini. Kita jadi pengasuh ini dituntut untuk memiliki kesabaran kepada siswa, karena pendidikan kita saat ini sudah tidak ada lagi nuansa pendidikan yang bersifat kekerasan. Tetapi justru para pengasuh ini melakukan pembinaan kepada siswa yang bernuansa humanis, sesuai dengan kebijakan pimpinan Polri bahwa saat ini Polri untuk melakukan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat itu harus bersifat humanis. Dan kita mulai dari lembaga pendidikan saat ini. Sehingga nanti siswa kita keluar, begitu memberikan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat, mereka dengan humanis.